Listener dan juga sahabat yang bergabung, pertanyaan yang barangkali klasik ya di benak banyak orang gitu ya tentang kebahagiaan tuh, "Saya pengen bahagia," gitu ya. Nah itu semua yang dicari ya, pertanyaannya gimana sih untuk bisa bahagia? Nah, kalau, kemudian saya menemukan ada orang-orang yang, merasa tertekan dengan pekerjaan dan sebagainya, lalu kemudian ingin pindah dan sebagainya begitu ya. Pertanyaannya ya Pak Arfan, sebenarnya kita tuh bekerja untuk bahagia ya, atau semestinya ya bekerja itu dengan bahagia supaya kemudian itu kebahagiaan-kebahagiaan yang menjadi harapan kita tuh akan datang gitu ya, di dalam kehidupan kita begitu. Bagaimana itu Pak Arfan? Silakan. Terima kasih Mbak Ola ya. Jawabannya dua-duanya. Oke. Jadi begini, penelitian psikologi positif itu membuktikan bahwa kan selama ini orang seringkali mengatakan rumusnya itu adalah work hard, bekerja keras, kemudian setelah itu sukses, setelah itu bahagia. Kerja keras, sukses, bahagia. Tapi kemudian penelitian psikologi positif membuktikan bahwa urutan itu salah. Urutannya mestinya bukan kerja keras, sukses, bahagia, tetapi bahagia dulu. Karena bahagia, maka kita akan bekerja keras. Karena energi kita akan banyak kalau kita bahagia. Nah, karena kita bekerja keras, maka ujungnya kita akan sukses. Karena kita sukses, maka kita bahagia. Bahagia level 2 gitu, Mbak Ola. Jadi, bekerja dengan bahagia. Maksudnya apa? Datang ke kantor itu udah bawa bahagia, udah bawa kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah energi yang sangat dahsyat. Ya. Karena ketika kita bahagia, maka neurotransmitter yang ada di otak kita itu akan merilis itu enzim-enzim kebahagiaan itu, yang namanya serotonin, dopamin, oksitosin, endorfin. Nah itu akan diproses, diproduksi oleh otak kita sehingga nanti energi kita akan berlimpah. Jadi bekerja membawa bahagia, happiness, bekerja keras. Karena bekerja keras kita akan sukses. Ujungnya kita akan bahagia lagi, tapi bahagia tingkat 2, Mbak Ola. Nah, supaya bisa mencapai itu, kita harus mementingkan faktor jobnya itu. Jadi kalau saya menyarankan, kalau Anda tidak cocok jobnya itu dengan Anda, artinya pekerjaannya itu Anda nggak suka. Pekerjaannya ya, pekerjaannya Anda nggak suka, nggak sesuai dengan talenta Anda, nggak sesuai dengan passion Anda, nah itu adalah alasan yang sangat baik untuk resign. Kalau memang itu yang Anda temui, silahkan resign. Bahkan saya akan menganjurkan untuk buru-buru resign gitu. Tetapi kalau Anda tidak bahagia karena faktor non-job, atasannya lah begini, rekan kerjanya lah begini, tempat kerjanya jauh, banyak tantangan, sering ditanya target. Anda mau kerja kemanapun, Anda akan ketemu itu lagi. Anda akan dikutuk bahkan. Anda akan dikutuk untuk ketemu dengan yang begitu-begitu lagi. Gitu. Nah, Mbak Ola, saya pernah bekerja justru di tempat yang sebaliknya, Mbak Ola. Ya. Ya, teman-temannya asik semua, keren-keren semua, pergaulannya Nyaman juga lah luar gitu ya. biasa. Apa? Nyaman lah begitu ya. Nyaman, ya. Budaya kerjanya juga oke, cocok dengan nilai-nilai pribadi saya. Penghasilan juga oke. Tetapi sebetulnya pekerjaannya nggak cocok sama diri saya, sama jiwa saya gitu. Ya. Pekerjaannya itu PR, public relation. Nah itu kan karena baru lulus kuliah ya, baru lulus kuliah. Saya dulu kuliah S1 di jurusan komunikasi di UI. Yang namanya anak komunikasi kan dari waktu kuliah pun udah dibilang, kamu nanti kalau kerja itu kalau nggak di dunia broadcasting, gitu ya, kalau nggak di media cetak, kalau nggak di periklanan, kalau nggak di PR. Masuklah saya ke PR, public relation. Dan lingkungannya benar-benar enak banget itu. Bahkan jam 5 itu kita nggak mau pulang gitu Mbak Ola. Tiap hari itu pulang jam 8 malam gitu karena saking sukanya di tempat kerja. Sabtu pun masuk kita happy hari Sabtu masuk. Ya, Gitu ya, Mbak Ola. ya. Tapi pekerjaan seperti ini ternyata bukan jiwa saya itu bukan di situ. Jiwa saya itu lebih membutuhkan pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, berkaitan dengan bidang psikologi. Itu sebetulnya jiwa saya di situ. Nah, yang kayak begini ini namanya tipuan, Mbak Ola. Ini tipuan kan? Kenapa? Karena akan membuat kita berlama-lama di situ kan? Betul. Kenapa? Karena teman-temannya asik semua, keren-keren semua, budayanya oke, penghasilannya oke. Itu akan membuat kita cenderung berlama-lama di situ, padahal semakin lama kita di situ, kita semakin tidak jadi apa-apa. Nah, ini adalah tipuan justru. Nah, banyak orang yang kayak gini, Mbak Ola. Lingkungan kerjanya oke, tapi sebetulnya dia bekerja bukan pada bidang yang merupakan passion dia,
merupakan bakat dia, bukan. Nah, tapi karena lingkungannya oke, teman-temannya oke, dia akan lama-lama di situ dan nggak jadi apa-apa sampai bertahun-tahun. Nah, itu namanya tipuan. Jadi hati-hati. Justru kita lebih suka kalau ini Mbak Ola, pekerjaannya kita suka nih. Suka banget, itu jiwa saya banget, itu yang membuat saya jatuh cinta sama pekerjaan ini. Tapi lingkungannya kurang oke, atasannya kurang oke, nggak apa-apa. Itu namanya tantangan. Lebih enak berada di tantangan daripada tipuan yang membuat, yang meninabobokan kita gitu. Kayaknya semuanya baik-baik aja, padahal bertahun-tahun kemudian kita akan lihat bahwa kita nggak jadi apa-apa bekerja di lingkungan yang menyenangkan itu. Nah, ini namanya comfort. Nah, yang dicari dalam hidup itu bukan comfort sebetulnya Mbak Ola, tapi happiness. Bahkan untuk mencapai happiness, kadang-kadang kita harus meninggalkan comfort zone kita. Itu Mbak Ola. Iya, iya, iya. Comfort zone ini juga sebenarnya bukan, ya di satu sisi bukan semata-mata soal bahwa nyaman, teman-teman, dan sebagainya. Tapi ada juga loh orang yang merasa comfort ya di situasi ya kayak, mohon maaf nih, kayak misalkan kerbau ya nyaman kan di kubangan kan ya gitu. Iya. Oke, Iya. ya. Tapi artinya gini Pak Arfan, kalau begitu, bagaimana sih menciptakan rasa bahagia? Kalau tadi mengacu kepada yang Bapak jelaskan ya, kalau saya pribadi, saya merasa bahwa saya menemukan cinta mula-mula saya gitu ya. Artinya saya kalau dalam kalimat yang lebih mudahnya atau kata yang lebih mudahnya adalah saya merasa meluap-luap gitu. Saya merasa sangat bergairah sekali setiap kali memikirkan mau berangkat kerja karena sudah kebayang itu dunia dan lautannya akan seperti apa begitu yang akan saya masuki. Nah, tapi kan tidak semua orang bisa seberuntung saya nih Pak Arfan gitu ya, atau seberuntung Pak Arfan. Bagaimana sih caranya sebenarnya menemukan itu dan punya klik gitu loh. Kliknya tuh dapat gitu sehingga apapun tantangannya di dunia pekerjaan ya tetap berusaha untuk memberikan yang maksimal. Seperti apa Pak Arfan? Ya, itu bukan masalah keberuntungan, Mbak Ola. Oke, itu keputusan ya? Itu keputusan Anda. Oke. Jadi Anda harus mencari. Jadi sebetulnya orang itu kebalik, Mbak Ola. Ya, orang itu, kebanyakan orang di dunia ini adalah pertama cari kerja. Itu namanya job. Setelah bekerja sekian lama, baru mencari karir. Setelah bekerja sekian lama, baru mencari calling. Jadi job dulu, kemudian karir, kemudian baru calling. Dan biasanya udah mau pensiun tuh callingnya itu. Iya. Udah mau pensiun baru ketemu, iya ya sebetulnya saya itu bukan jadi banker. Mestinya bukan jadi bankers, tapi jadi dosen misalnya gitu, atau jadi pengajar yang memberikan inspirasi. Nah, kira-kira begitu. Yang harusnya dilakukan dalam hidup itu terbalik, Mbak Ola. Mestinya cari calling-nya dulu. Alright. Calling-nya dulu apa? Kemudian setelah menemukan calling, baru kita ciptakan karir seperti apa yang kita inginkan. Baru cari pekerjaan yang sesuai dengan itu. Tetapi pendekatan yang kedua ini membutuhkan waktu yang relatif agak lama. That's right, betul Pak. Dan effort yang besar gitu untuk bisa menemukan. Saya itu sebenarnya maunya apa ya? Saya sebetulnya dikirim Tuhan ke dunia ini untuk jadi apa ya? Itu perlu effort gitu. Dan waktunya agak lama. Dan seringkali orang menganggap itu sesuatu yang tidak produktif gitu. Akhirnya apa? Ya udah deh, pokoknya kamu kan kamu udah lulus gitu ya. Kamu kan udah lulus, ya udah jangan terlalu banyak cerewet deh gitu kan. Kerja aja apa aja yang kesempatan yang ada ambil dulu. Nah, gitu. Baik. Jadi kita itu seringkali berpikirnya itu praktis tapi tidak strategis. Pokoknya yang praktis-praktis aja, pokoknya dapat kerjaan dulu deh apa gitu. Nah, itu padahal tugas kita di dunia ini bukan itu. Kalau Anda mau investasi sedikit gitu ya. Investasi itu apa sih? Berpikir. Atau kalau sekarang ini kan sudah banyak bantuan, termasuk workshop misalnya. Saya juga punya workshop misalnya namanya Find Your Calling. Find Your Calling. Jadi mari kita ikut workshop. Ini salah satu saja nih, salah satu alat bantuan ya. Di mana nanti saya atau siapapun motivator, fasilitator akan membantu Anda untuk menemukan apa yang sebetulnya Anda mau. Ya memang ada investasinya sih gitu. Nggak usah ikut workshop juga nggak apa-apa, mikir aja sendiri, cari aja sendiri gitu. Itu juga boleh, silakan. Tapi memang harus ada investasi waktu, tenaga, biaya yang harus diberikan dan pemikiran, betul. Kalau mau sukses, saya nggak punya waktu, ya silakan. This is a choice. Saya mau langsung kerja aja deh, apapun, saya nggak mau cerewet.
ya silakan gitu. Mm-mm. Silakan gitu. Hidup ini pilihan Mbak Ola. Tapi sekali lagi itu bukan keberuntungan tadi yang Mbak Ola dapatkan itu bukan keberuntungan. Itu Itu keputusan. keputusan, betul. Ya, ya, ya. Itu Mbak Ola. Jadi kalau saya flashback benar juga yang Bapak katakan ya, saya memang jauh lebih proses untuk menemukan kalau tadi Bapak katakan ya, saya ternyata masuk dalam proses yang kedua tuh, calling gitu. Jadi begitu lulus, teman-teman sudah pada bekerja, saya masih waktu itu menganggur lah setahun sambil kemudian menggali, mencari. Dan teman-teman saling menunjukkan, wah si itu gajinya udah segini, si itu gajinya sudah segini, si itu gajinya udah segini gitu ya. Dan saya Iya. rela untuk memasuki masa-masa yang bahkan mungkin waktu itu jauh dari UMR demi untuk mengkonfirmasi gitu ya, memastikan bahwa ini calling apa bukan sih gitu ya. Dan saya setuju yang tadi Pak Arfan katakan tuh, membutuhkan waktu yang lebih lama. Agree sih Pak, saya confirm dengan itu semuanya. Tapi begitu kita sudah masuk di dalam calling, tampaknya perjalanan karir menjadi lebih apa ya? Nggak bilang Cepat ya. lancar ya, cepat ya, tapi artinya itu jelas gitu loh Pak Arfan. Ya, setiap titik ada penemuan-penemuan barunya begitu. Nah, bagaimana Betul. dengan smart listener? Ya, apakah Anda yang tadi tuh proses yang pertama tuh? Iya ya, kayaknya saya proses yang pertama tuh. Nyari job dulu baru kemudian sekarang nyari-nyari calling ya. Atau yang kedua, sama seperti yang saya rasakan juga. Silakan Anda boleh sharing ya. Masih ada kesempatan di satu sesi yang terakhir, pertanyaan-pertanyaan dari Anda kita akan gali dan kita bahas bersama dengan Pak Arfan di sesi yang terakhir. Kami jeda sesaat. Saya mau menyapa Anda yang ada di Makassar dan juga Manado. Selamat pagi, Banjarmasin dan juga Balikpapan. Apa kabar buat Anda yang ada di Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru? Dan selamat pagi buat Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Bahkan Anda yang mendengarkan kami lintas negara ya, di Hong Kong ya, atau di negara-negara lain. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Saya juga yang menyapa Anda yang ada di YouTube, kanal Smart FM yang sedang menyaksikan kami live di sana. Selamat pagi, sehat-sehat untuk Anda semuanya ya. Saya ingin menyapa dulu Anda yang sudah bergabung, ada Pak Alberto di YouTube ya. Gimana sih bisa mengukur apakah kita bahagia di tempat kerja atau enggak? Nah, apakah ada parameternya? Mungkin tadi perbedaan antara job dan non-job itu bisa menjadi salah satu pertimbangan, tapi nanti Pak Arfan mungkin akan bisa tajamkan. Kemudian saya juga menyapa ada Ozora Channel TV. Mau tanya nih Pak Arfan, cara efektif mengajarkan dan membimbing tim kita agar berjalan sesuai satu tujuan ya. Karena tim saya ada 5 orang rata-rata di atas 38 tahun katanya, sementara saya umurnya 29 tahun. Oke, dua ini mungkin Pak Arfan bisa memberikan tanggapan. Silakan Pak. Di parameternya ya, parameter happiness at work itu apa? Ya. Jadi begini Mbak Ola, yang harus Anda tanyakan adalah pekerjaannya. Kalau kita nggak happy itu selalu ada dua, job atau non-job. Job atau non-job. Nah, yang paling penting itu adalah jobnya kita suka atau enggak. Kalau kita nggak suka jobnya, Anda ada masalah. Dan Anda sebaiknya resign gitu. Kalau Anda tidak suka dengan pekerjaannya. Karena Anda tidak akan pernah bisa bahagia gitu. Walaupun teman-temannya keren, lingkungannya oke, atasan Anda luar biasa baik, itu tidak akan membuat Anda bahagia. Tetapi hanya akan membuat Anda nyaman. Nah, tolong dibedakan nih Mbak Ola nih. Ada happiness, ada comfort. Atasan baik, kerjaannya rekan-rekan kerjanya semuanya sportif, budaya kerja mendukung, itu tidak akan menghasilkan happiness. Gajinya besar, itu tidak akan menghasilkan happiness. Saya pernah berada di kondisi itu. Itu hanya akan menghasilkan comfort. Tapi kerjaannya saya nggak suka. Nah, itu akan menghasilkan kehampaan gitu Mbak Ola. Jadi kalau disuruh pilih nih, lebih bagus kita bekerja di lingkungan yang kita nggak cocok, atasan yang kurang harmonis dan sebagainya, asal kita suka sama pekerjaannya. Itu jiwa kita. Itu yang membuat kita jatuh cinta gitu sama pekerjaan itu. Nah, itu namanya tantangan. Hati-hati kalau Anda bekerja di kondisi tipuan. Apa itu tipuan? Atasannya baik, sangat ramah, mau mengerti, teman-teman kerja juga sportif, lingkungannya keren, gajinya tinggi, tapi Anda nggak suka sama pekerjaan Anda. Itu namanya tipuan. Dan saya pernah selama 2 tahun berada dalam kondisi tipuan itu gitu. Karena tipuan ini membuat kita nyaman, enak aja gitu. Ya, ya. Mau keluar juga, aduh jangan, ya, ditahan sama teman-teman. Nanti gimana kalau nggak ada kamu, ya gitu kan? Kalau nggak ada kamu nggak rame nih, gitu. Tipuan itu semuanya itu.
Ya, boleh aja sih kita punya teman-teman yang enak gitu, tapi jangan korbankan pekerjaan Anda, karir Anda, calling Anda untuk itu. Itu Mbak Ola. Baik. Ada Ibu Leli Wahyuniar di Jakarta. Saya happy sekarang di tempat kerja ya. Sekarang ini happy, berarti sebelumnya mungkin sempat nggak happy ya. Karena kerja di bidang kemanusiaan dan salary-nya juga lumayan. Tapi yang buat tidak nyaman adalah leader yang suka marah-marah. Sekarang sudah aman ya. Karena di organisasi ada code of conduct, tidak boleh asal marah, harus elegan. Oke. Ya, marah juga adalah sebuah tanda ya, Pak Arfan. Ya, itu dalam anger management tuh kita bahas tuh. Marah itu bagus. Marah itu positif ya. Oke. Iya, Tetapi ini Mbak Leli, saya kira bahasanya sudah bagus nih. Baik. Jadi dia mengatakan tadi, saya happy dengan pekerjaan gini karena bekerja di bidang kemanusiaan, tapi saya tidak merasa nyaman. Nah, berarti dia bukan menggunakan kata happiness, tapi comfort. Comfort ya. Ini udah benar. Udah bisa merasakan perbedaannya ya Pak Arfan ya? Ya, itu dia. Itu yang paling penting, Mbak Ola. Baik, ada Pak Bambang di Sidoarjo. Selamat pagi Pak Bambang. Saya bahagia dalam bekerja, cuma belakangan. Apa nih cumanya yang penting nih? Ini lagi-lagi pimpinan nih. Cuma belakangan agak berkurang karena ada tantangan ya, di sana ada pergantian pimpinan. Saya sendiri menikmati perubahan tersebut, sementara anak buah belum bisa menyesuaikan perubahan tersebut. Kadang menentang ya, bagaimana menyikapi hal ini agar bahagia bisa meningkat lagi. Silakan Pak Arfan. Ya betul, ini namanya comfort. Jadi sama dengan Mbak Leli nih. Mas Bambang sama dengan Mbak Leli. Tadi masalahnya bukan happiness tapi comfort. Iya. Nah, kalau comfort itu caranya gimana? Ya kita harus deketin sumbernya. Sumber yang membuat kita tidak merasa comfort itu siapa? Sumbernya atasan. Deketin atasan. Nah kebiasaan kita nggak nyaman sama atasan, kita deketin orang lain. Akhirnya tambah nggak nyaman sama atasan. Wong yang membuat Anda nggak nyaman itu atasan Anda kok. Deketin dia, ajak dia ngomong. Ajak makan siang bareng, kan seperti itu. Iya. Sekali-sekali lah ya, kita yang traktir atasan. Sekali-sekali lah, iya. Nanti kita traktir sekali, dia traktir 2 kali nanti. Pak Kormoses, kerja jadi happy dong Pak, karena dasarnya ibadah katanya seperti itu. Itu dia. Ini kalau ibadah itu diartikan dengan benar, itulah yang namanya calling, Mbak Ola. Iya. Calling itu apa sih? Kita merasa bahwa kita memang dikirim Tuhan ke dunia ini untuk pekerjaan kita ini. Dan pekerjaan itu akan memberi dampak bagi banyak orang gitu. Kalau Anda sudah sampai di situ, itu namanya surga dunia itu. Surga dunia ya. Itu Mbak Ola. Pak Budi di Yogyakarta, kadangkala calling kalah dengan tawaran gaji yang tinggi nih Pak Arfan. Gimana ya trik mengatasi hal ini? Sementara kalau ngikutin calling kita, usia udah di atas 45, mau pindah beresiko gitu ya. Monggo Pak Arfan. Ini seperti makan buah si malakama ini. Bukan buah si malakama Mbak Ola. Ya. Kalau buah si malakama itu seperti kalau dimakan ibu mati, kalau nggak dimakan bapak mati. Iya. Artinya itu setara. Iya. Bangun gitu. Kalau ini enggak, Anda cuma harus tahan menghadapi godaan gitu. Selalu ada saja godaan. Misalnya Mbak Ola sekarang ini sudah merasa inilah calling saya. Saya memang dikirim Tuhan ke dunia ini untuk mencerahkan orang lain. Dan cara mencerahkan orang lain adalah dengan bekerja di bidang broadcasting. Tahu-tahu, saya kira Mbak Ola juga mungkin pernah mengalami ya. Pernah nggak ditawarin gaji yang lebih gede dari sekarang, mungkin 2 kali atau 3 kali, tapi bekerjanya bukan di bidang broadcasting, bukan di bidang yang seperti ini, tapi di bidang lain gitu. Pernah nggak? Pernah, dan sebenarnya bidang itu juga saya sangat suka gitu. Sangat suka, dan itu merasa seperti kayak menemukan calling yang lain, yang menantang begitu. Nah, kalau sangat suka kenapa nggak diambil? Kan persoalannya adalah ya saya menjawabnya sebenarnya bukan, saya bekerja nggak mengejar gaji, karena kan yang pertama ditanya ke saya kan adalah mau digaji berapa gitu ya. Ini bukan soal gaji nih bro gitu. Tapi seandainya benar seperti itu ya, kalau ada pekerjaan yang sama seperti yang sekarang ini, tapi bisa memberikan gaji yang lebih besar ya secara manusiawi ya kita pasti akan ambil itu. Betul. Tapi tantangannya adalah ketika ada pekerjaan yang gajinya lebih besar, tetapi nggak sesuai dengan calling kita. Nah ini namanya godaan nih. Ini namanya godaan nih. Bisa nggak kita bertahan? Orang yang konsisten adalah orang yang bertahan. Kenapa dia bertahan? Karena yang dicari adalah kebahagiaan, bukan kenyamanan, begitu Mbak Ola. Itu. Saya juga pernah itu di interview
diajak meeting sama seorang headhunter dari Manila, dari Filipina untuk sebuah posisi jadi CEO di sebuah perusahaan swasta gitu. Saya langsung tolak gitu. Kenapa? Karena saya takut tergiur. Takut tergiur nanti. Soalnya gajinya segini. Wah, boleh juga ya. Tapi saya harus melepaskan calling saya sebagai motivator gitu. Saya memilih untuk tidak ambil, untuk nggak pingin tahu, walaupun sebetulnya ada curiosity juga ada gitu ya. Tapi saya memilih untuk tidak menjalani itu karena takut tahu-tahu disodorin angka, saya tergiur gitu. Takut saya. Jadi mendingan saya nggak usah datang deh gitu. Jadi langsung ketika ada tawaran seperti itu, langsung secara pelan-pelan saya tolak gitu. Baik. Seperti itu. Pak Arfan, kita harus tutup perbincangan ya. Singkat saja karena sudah sampai di ujung begitu. Apakah untuk bisa meraih kebahagiaan ya atau untuk mengobati kita yang tidak happy, ini adalah belajar untuk menemukan calling diri kita sehingga kemudian perlahan kita akan mencari hal-hal yang membuat kita bahagia. Silakan Pak Arfan. Setuju sekali Mbak Ula. Jadi yang harus kita temukan dalam hidup itu adalah Anda itu hidup untuk apa? Anda dikirim Tuhan ke dunia ini untuk apa? Nah, itulah yang namanya calling. Itulah yang namanya calling gitu. Kalau kita sudah ketemu calling, kita akan menemukan karir yang tepat. Dan kalau kita sudah menemukan karir yang tepat, tinggal mencari pekerjaan yang memenuhi karir dan calling kita itu gitu Mbak Ola. Jadi yang paling penting dalam hidup adalah itu. Kenapa? Karena yang kita cari itu bukan uang. Yang kita cari itu bukan sukses. Yang kita cari adalah happiness. Itulah harga yang harus kita bayar kalau kita mencari happiness. Itu Mbak Ola. Baik, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arfan mengunci perbincangan kita. Semoga kami doakan ya, Anda semuanya bisa secara perlahan akhirnya menemukan calling ya, menemukan kebahagiaan merasakan itu. Sehat-sehat untuk Anda semuanya, dan minggu depan kita akan jumpa kembali dalam tema yang tidak kalah seru dari pagi hari ini. Sehat-sehat untuk Pak Arfan ya. Saya undur diri. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.